Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul Alam dan teman saya Aldi Hamzah Anugrah. Di sini kami akan memperkenalkan sistem operasi Android. Android mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita mendengar kata Android. Android adalah sistem operasi yang dirancang oleh Google dengan basis kernel Linux untuk mendukung kinerja perangkat elektronik layar sentuh seperti tablet atau smartphone. Jadi, Android digunakan dengan sentuhan, gesekan, ataupun ketukan pada layar gadget kita. Android bersifat open source atau bebas digunakan, dimodifikasi, diperbaiki, dan didistribusikan oleh para pembuat ataupun pengembang perangkat lunak. Dengan sifat open source, perusahaan teknologi bebas menggunakan iOS ini tanpa lisensi alias gratis. Begitupun dengan para pembuat aplikasi. Mereka bebas membuat aplikasi dengan kode-kode sumber yang dikeluarkan Google. Dengan seperti itu, Android memiliki jutaan support aplikasi gratis atau berbayar yang dapat diunduh melalui Google Play. Sejarah Android. Di awal pembuatannya, Android ditargetkan bagi penggunaan perangkat kamera digital. Akan tetapi, para pencipta Android yaitu Andy Rubin, Chris White, dan Nick berpendapat bahwa pasar untuk kamera digital tidak terlalu besar. Maka dari itu, sistem operasi ini kemudian dialihkan penggunaannya pada ponsel pintar. Pada tahun 2004, Android mulai dipasarkan dan berhadapan dengan saingan smartphone berbasis sistem operasi Symbian dan Windows Mobile. Di awal pemasarannya ini, Andy Rubin dan partnernya sulit mendapatkan investor. Hingga akhirnya, Android berhasil mendapatkan suntikan dana sebesar $10.000 Amerika dari Steve Ballmer. Setelah itu ingin bantu Andy Rubin. Di bulan Juli 2005, Google mengakuisisi Android Inc. dengan uang sebesar $50 juta. Para pendiri Android kemudian bergabung dengan Google dan memimpin proyek ini. Setelah Google akhirnya berkompetisi juga dalam perangkat ponsel pintar yang dibelinya, yaitu Android. Google akhirnya membuat prototipe. Prototipe tersebut merupakan smartphone yang memiliki keyboard, seperti milik BlackBerry. Hingga Desember 2006, berita mengenai prototipe Android ini terus tersiar. Tanpa disangka-sangka, pada tahun 2007, perusahaan Apple merilis iPhone dengan desain smartphone yang hampir seluruh permukaannya menggunakan layar sentuh. Mulai dari situ, Google memikirkan bagaimana perkembangan smartphone Android untuk kedepannya. Mengingat prototipe awalnya menggunakan keyboard tanpa layar sentuh sama sekali. Untuk menyaingi iPhone, Nokia dan BlackBerry merilis ponsel dengan layar sentuh di tahun 2008. Tak ingin kalah dengan kompetitornya, Google juga merilis ponsel dengan layar sentuh, yaitu HTC Dream dan T-Mobile G1. Namun, tak hanya layar sentuh saja, smartphone ini juga tidak meninggalkan penggunaan keyboard. Lalu, apa sih kelebihan dan kekurangan Android? Android memiliki kelebihan dan juga kekurangan tersendiri dibandingkan sistem operasi lainnya. Berikut ini adalah kekurangan dan kelebihan Android. Kelebihan Android. Yang pertama yaitu merupakan sistem operasi yang open source. Siapa saja bisa menggunakan secara gratis. Para developer atau pengembang dimudahkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan iOS ini untuk smartphone yang dibuatnya. Yang kedua yaitu harganya beragam. Ada yang terbilang cukup terjangkau, ada pula yang memiliki harga jual tinggi, sehingga smartphone Android bisa menjangkau semua kalangan. Namun semakin tinggi harga, semakin mumpuni pula spesifikasinya. Yang selanjutnya yaitu memiliki banyak dukungan aplikasi. Hal ini juga tidak lepas dari sifat Android yang merupakan sistem operasi open source. Pengembang pun diizinkan untuk mengembangkan aplikasi berbasis source code dari Android. Oleh karena itu, jika Anda masuk ke Play Store, akan ditemukan banyak sekali ribuan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang selanjutnya adalah mudahnya dimodifikasi. Banyak komponen yang bisa Anda atur ulang atau modifikasi, mulai dari ROM hingga custom overclock pada sistem operasi. Hal ini bisa berpengaruh terhadap performa ponsel pintar berbasis Android agar bisa bekerja lebih cepat dan sesuai dengan keinginan. Yang selanjutnya itu ada kekurangan Android. Yang pertama, kerja sistemnya cukup berat. Hal ini menyebabkan banyak memori yang dibutuhkan, baik RAM maupun ROM. Bagi smartphone yang memiliki RAM dan ROM berkapasitas kecil, tentu ini akan menghambat performanya.
Yang kedua yaitu hasil modifikasi sering menyebabkan sistem bekerja tidak stabil dan kurang optimal. Ada kalanya hasil modifikasi mengakibatkan iOS menjadi sedikit lelet dan kurang responsif. Nantinya bisa berpengaruh pada hardware sehingga menjadi cepat panas dan kapasitas memori lebih mudah bocor. Yang selanjutnya yaitu ada kurangnya responsif jika disandingkan dengan spesifikasi hardware yang tidak baik. Hal ini terjadi ketika kapasitas penyimpanan RAM atau kecepatan prosesor yang digunakan rendah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan Android. Sejak tahun 2009, Android dikembangkan dengan penamaan yang berasal dari makanan pencuci mulut. Setiap perubahan versi juga mengikuti urutan abjad mulai dari A, B, C, D, E, dan seterusnya. Yang pertama ada Astro atau Alpha. Versi pertama Android ini dirilis pada 23 September 2008. Pada awalnya, versi ini akan dinamai Astro. Namun, karena cipta penamaan, pihak Android tidak menggunakan nama ini secara komersial, melainkan menggunakan Alpha sebagai nama versinya. Versi Android ini sempat disematkan pada ponsel berjenis T-Mobile G1. Yang kedua, ada Bender atau Beta. Pada Android versi 1.1 ini, terdapat user interface yang lebih baik daripada sebelumnya. Penamaan Android versi 1.1 ini yang dirilis pada 9 Februari 2009 memiliki masalah seperti versi 1.0, yakni hak cipta penamaan merek. Di versi ini, Google Play Store yang sekarang kita kenal masih menggunakan nama Android Market. Yang ketiga, ada Cupcake. Versi ketiga Android ini dirilis pada 27 April 2009. Di versi ini, barulah secara komersil Android muncul dengan nama pencuci mulut. Fitur baru yang muncul di versi ini salah satunya adalah on-screen keyboard. Yang keempat, ada Donut. Versi yang dirilis pada 15 September 2009 ini memiliki peningkatan pada fitur pencarian dan UI yang lebih user-friendly. Pada versi Donut ini, sudah mendukung banyak teknologi baru, salah satunya CDMA dan VPN. Selanjutnya, ada Eclair. Eclair 2.0 sampai 2.1 dirilis pada 26 Oktober 2009. Dari versi inilah, sampai sekarang kita mengenal fitur navigasi di Google Maps, yang pada akhirnya menggantikan fungsi peta konvensional dan sangat membantu mobilitas masyarakat. Yang keenam, ada Froyo. Froyo atau singkatan dari Frozen Yogurt merupakan versi Android yang rilis pada 20 Mei 2010. Salah satu fitur yang muncul di versi ini adalah kunci PIN pada ponsel dan pemolesan sistem-sistem yang sudah ada sebelumnya. Yang ketujuh ada Gingerbread. Versi ini dirilis pada 6 Desember 2010. Dalam versi ini, pembaharuan lebih banyak pada sisi hiburan. Mulai dari dukungan format video, dan yang paling fenomenal adalah dukungan kamera depan pada ponsel yang membawa tren foto selfie. Yang kedelapan ada Honeycomb. Versi Honeycomb diluncurkan pada 22 Februari 2011. Versi ini diluncurkan untuk penggunaan OS Android pada tablet. Versi ini mendukung multiprosesor dan akselerasi hardware untuk grafis serta virtual buttons. Merek tablet pertama yang menggunakan ini adalah Motorola Xoom. Yang kesembilan ada Ice Cream Sandwich. Ice Cream Sandwich diluncurkan pada 19 Oktober 2011. Fitur yang ada di versi tablet dimasukkan ke dalam iCS 4.0 ini, termasuk juga dengan penambahan fitur baru seperti Fast Unlock, aplikasi email, dan rekap penggunaan data internet. Yang ke-10 ada Jelly Bean. Di tahun 2012, Android mengeluarkan versi Jelly Bean. Lewat versi Jelly Bean 4.1, Google Now mulai diperkenalkan. Ia berfungsi sebagai voice assistant untuk berbagai keperluan secara cepat. Pada versi 4.2, terdapat fitur Photosphere untuk panorama, Daydream sebagai screensaver, power control, dan sebagainya. Sedangkan di versi 4.3 adalah pemutakhiran dari versi sebelumnya. Selanjutnya, di nomor 11 ada KitKat. Versi KitKat diluncurkan pada 31 Oktober 2013. Versi yang sebelumnya bernama Key Lime Pie yang membawa peningkatan signifikan dalam hal user experience. Versi KitKat optimal berjalan pada kapasitas penyimpanan yang lebih besar daripada Android sebelumnya. Disarankan, perangkat harus memiliki minimal 512 MB RAM. Di versi selanjutnya ada Lollipop. Versi Lollipop launching 12 November 2014.
dan tersedia resmi melalui over the air. Perubahan yang paling menonjol dalam versi L ini adalah user interface yang didesain ulang dan dibangun dengan material desain. Di versi selanjutnya ada Marshmallow. Versi Marshmallow muncul di 5 Oktober 2015 dengan memperkenalkan beberapa fitur canggih, diantaranya adalah search bar, perizinan aplikasi, dan juga sensor sidik jari. Versi selanjutnya ada Nougat. Versi Nougat menampilkan perubahan besar untuk Android. Fitur-fitur terbaru yang hadir diantaranya adalah multi-window, yang memungkinkan pengguna menggunakan dua aplikasi secara bersamaan. Selain itu, di dalam versi ini juga dirilis 63 emoji baru. Selanjutnya, di nomor 15 ada Oreo. Oreo dirilis pada 21 Agustus 2017, dengan menambah lebih banyak fitur multitasking dan perombakan bagian notifikasi. Pengguna bisa mengatur mana saja notifikasi yang ingin ditampilkan. Tampilan UI-nya juga lebih rapi dan segar, serta difokuskan untuk memudahkan pengguna mengakses aplikasi dan mencari informasi. Di versi selanjutnya ada Pie. Android versi 9 yang dinamai Pie ini diluncurkan pada 6 Agustus tahun 2018. Dilansir dari Kompas, setidaknya ada beberapa fitur yang ditambahkan dari versi sebelumnya. Di antaranya adalah Smart Reply dari notifikasi, navigasi berbasis gestur, Adaptive Battery, Digital Wellbeing, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada Android 10. Pada versi ini, Android tidak lagi menggunakan nama dessert atau makanan penutup sama seperti versi A sampai P sebelumnya. Salah satu alasannya adalah karena pihak Android tidak menemukan makanan yang berasal dari awalan Q. Berikut adalah perkembangan Android dari awal sampai hari ini. Jadi, Android itu adalah sistem operasi yang digunakan pada perangkat elektronik berbasis layar sentuh, seperti smartphone ataupun tablet. Sistem operasi adalah aplikasi yang mengatur seluruh sumber daya dalam perangkat elektronik, mulai dari manajemen memori, aplikasi, antarmuka, tampilan, dan sebagainya. Demikian pembahasan Android dari kami. Saya Muhammad Herunur Alam, Dan saya Aldi Hamzah Anugrah. mengucapkan terima kasih.